Model-model penelitian keagamaan disesuaikan dengan perbedaan antara peneliti agama dan penelitian hidup keagamaan. Dijemari menjelaskan bahwa kajian sosiologi agama dengan menggunakan metode ilmiah. Pengumpulan data dan metode yang digunakan antara lain. Yang pertama, analisis sejarah. Sejarah hanya sebagai metode analisis atas dasar pemikiran bahwa sejarah dapat menyajikan gambaran tentang unsur-unsur yang mendukung timbulnya lembaga. Yang kedua, analisis lintas budaya. Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sampai saat kini telah melalui berbagai dimensi budaya dan adat istiadat. Masing-masing negeri memiliki corak budayanya masing-masing dalam mengekspresikan agamanya. Yang ketiga, eksperimen. Peneliti yang menggunakan eksperimen agak sulit dilakukan dalam penelitian agama. Yang keempat, observasi partisipatif. Peneliti dapat mengobservasi perilaku orang-orang dalam konteks religius. Yang kelima, riset survei dan analisis statistik. Penelitian dengan menyusun kuesioner interview dengan sampel dari keagamaan atau penduduk suatu kota atau desa. Yang keenam, analisis isi. Keterangan dari tema-tema agama, baik berupa tulisan, buku-buku, atau buku khotbah, doktrin, maupun deklarasi teks dan lainnya. 1. Pengertian kegiatan keagamaan. Kegiatan menurut Kamus Bahasa Inggris Bahasa Indonesia atau KBBI adalah suatu aktivitas, usaha, pekerjaan. Aktivitas berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti activity, yang beraktivitas. Kegiatan atau kesibukan. Aktivitas juga berarti pekerjaan atau kesibukan. Menurut John M. Eccles dan Hasan Skalidi, dalam ensiklopedia administrasi dikatakan aktivitas adalah suatu perbuatan yang mengandung maksud tertentu dengan mengendalikan oleh yang melakukan. Dengan demikian, dan dapat disimpulkan bahwa aktivitas atau kegiatan adalah suatu dorongan bagi manusia untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu yang mengandung maksud dan tujuan tertentu. Keagamaan menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI berasal kata dari agama yang berasal dari bahasa Sanskerta, yakni a dan agama. A berarti tidak dan agama berarti kacau. Dari agama ialah berarti tidak kacau. Agama berarti suatu sistem prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan ajaran agama tersebut. Agama ialah suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berporos pada kekuatan-kekuatan monoteis yang dipercayai dan digunakannya untuk mencapai keselamatan bagi diri mereka dan masyarakat luas umumnya. Agama tidak hanya sekedar ritual semata. Agama lebih dari itu, yaitu keseluruhan tingkah laku manusia yang terpuji yang dilakukan demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konstruksi teori penelitian keagamaan. Konstruksi teori penelitian agama adalah upaya mempelajari dan memahami susunan atau bangunan yang diperlukan untuk penelitian terhadap bentuk pengamalan agama guna menjadikan dasar dalam menghadapi tuntutan zaman. Untuk memulai penelitian, kita harus mengetahui macam-macam bentuk penelitian agama, mempelajari langkah-langkah pokok penyusunan, draft penelitian dan pengajian Islam, dan harus memiliki pendekatan yang akan dilakukan saat penelitian sehingga mendapatkan hasil penelitian yang berbeda-beda. Pendekatan dapat diartikan sebagai suatu cara pandang yang digunakan untuk menjelaskan suatu data yang dihasilkan dalam penelitian. Suatu data hasil penelitian dapat menimbulkan pengertian dan gambaran yang berbeda-beda, tergantung kepada kedekatan yang digunakan. Bentuk penelitian keagamaan. Berbagai gejala keagamaan dapat diteliti dengan berbagai bentuk penelitian. Bentuk-bentuk penelitian serta klasifikasi metode penelitian dapat dibedakan menjadi 5, yakni yang pertama, penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif dapat digunakan untuk mengamati gejala keagamaan yang sedang terjadi atau gejala keagamaan yang terjadi di masa lalu. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian eksploratif, dapat dikembangkan berbagai penelitian lain seperti penelitian historis, deskriptif, korelasional, dan eksperimen. Karena itu, penelitian eksploratif ini sering disebut dengan penelitian pendahuluan. Yang kedua,
penelitian historis. Bila gejala keagamaan terjadi di masa lampau dan peneliti berminat mengetahuinya, maka peneliti dapat melakukan penelitian historis, yakni melakukan rekonstruksi terhadap fenomena lampau, baik gejala keagamaan yang terkait dengan masalah politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Yang ketiga, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ialah sebuah penelitian bertujuan untuk menggambarkan gejala sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dalam penelitian agama, penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala keagamaan. Yang keempat, penelitian korelasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisiensi korelasi. Yang kelima, penelitian eksperimental sungguhan. Penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara mengenakan kepada satu atau lebih kelompok eksperimental dan membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenal kondisi perlakuan. Yang keenam, penelitian survei. Dalam survei, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Umumnya pengertian survei dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluruh populasi. Ini berbeda dengan sensus yang informasinya dikumpulkan dari seluruh populasi. Dengan demikian, penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Langkah-langkah pokok penyusunan draft penelitian dan pengkajian Islam. Langkah-langkah pokok penyusunan draft penelitian dan pengkajian Islam adalah merupakan salah satu bagian pokok dari konstruksi teori penelitian agama. Langkah-langkah tersebut pada hakikatnya merupakan kegiatan yang harus ada dalam suatu perencanaan penelitian. 1. Latar belakang masalah. 2. Studi kepustakaan. 3. Landasan teori dan hipotesis. 4. Metode penelitian. Dan 5. Kerangka analisis. Belakangan ini agama semakin berperan dalam kehidupan manusia. Selain sebagai keyakinan yang terdapat dalam diri manusia, agama juga sudah berperan aktif dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi manusia. Berbagai jawaban atas masalah tersebut dapat dilakukan dengan mengkaji berbagai pendekatan yang digunakan dalam memahami agama. Berbagai pendekatan itu dapat dipahami di bawah ini. 1. Pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan manusia yang menguasai hidupnya itu. Dalam pengertian lainnya, sosiologi dapat dipahami sebagai suatu ilmu pengetahuan yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat dengan struktur lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan dengan nilai-nilai norma dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan historis. Sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya membahas suatu peristiwa masa lampau yang memperhatikan unsur tempat di mana, waktu kapan, objek, latar belakang, perilaku, apa sebabnya dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Dengan pendekatan historis, seorang akan berpikir idealis, bersifat empiris, dan terbuka. Pendekatan ini sangat penting dalam memahami agama dan tidak dapat dipisahkan karena sejarah manusia dan sejarah agama saling berkaitan. 3. Pendekatan psikologis. Psikologi atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamatinya. Penelitian agama dalam pendekatan ini mengkaji kepada peristiwa dan pengalaman kejiwaan individu yang bersangkutan dengan rasa keagamaan. Dalam buku Islamic Studies oleh Dr. Limas Dodi, M. Hum mengatakan ada 3 metode penyelidikan agama melalui pendekatan psikologis, yaitu pendekatan struktural, bertujuan untuk mempelajari pengalaman seseorang berdasarkan tingkat atau kategori ketentuan yang dilakukan dengan menggunakan metode pengalaman dan introspeksi. Pendekatan fungsional. Pendekatan ini dilakukan untuk mempelajari bagaimana agama dapat berpengaruh pada tingkah laku individu di dalam kehidupannya. Pendekatan psikoanalisis dilakukan untuk menjelaskan tentang pengaruh agama dalam kepribadian individu yang berhubungan dengan pikiran, perilaku, dan penyakit jiwanya. Pendekatan teologis normatif. Pendekatan ini dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan ilmu ketahanan yang berdasar dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik. Dari pemikiran tersebut dapat diketahui bahwa pendekatan teologi dalam pemahaman keagamaan adalah pendekatan yang menekankan kepada bentuk forma atau simbol-simbol keagamaan yang masing-masing bentuk atau simbol-simbol keagamaan tersebut mengklaim dirinya sebagai
yang paling benar sedangkan yang lainnya sebagai salah. Pendekatan filologis. Filologi berasal dari kata bahasa Yunani yaitu philos yang artinya cinta dan logos diartikan kata. Secara harfiah membentuk arti cinta, kata-kata atau senang bertutur. Sedang dalam bahasa Arab, filologi ialah tahqiq an-nusuhu, yaitu untuk mengetahui hakikat dari suatu tulisan.